Seperti roda yang berputar, Vietnam kini jadi bulan-bulanan timnas Indonesia di berbagai level usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falcon Channel. Video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kondisi timnas Vietnam saat ini. Ya, kita melihat bahwa Vietnam ini pernah jadi lawan yang sangat-sangat menyebalkan bagi timnas Indonesia di berbagai level umur. Namun teman-teman, ini ibaratnya seperti roda yang berputar ya. Situasi kini berbalik dan Indonesia lebih dominan atas Vietnam. Ya, kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini pernah berada pada situasi di mana menang lawan Vietnam saja itu adalah sebuah hal yang sangat langka. Sebagai gambaran ya, di mana pada periode tahun 2016 kalau saya tidak salah, bahkan hingga tahun 2023 ya, Indonesia itu hanya sekali saja menang atas Vietnam, itu pun pada level senior. Bukan hanya itu saja teman-teman, Indonesia juga seringkali kesulitan ketika bertemu Vietnam pada level usia. Salah satunya kalau teman-teman masih ingat ya, itu terjadi pada Piala AFF U23 tahun 2023 lalu. Ketika itu Indonesia bertemu dengan Vietnam di final ya. Dan Indonesia saat itu teman-teman tahu, itu sudah dilatih oleh Coach Sintayong. Bahkan saat itu di laga final, timnas Indonesia itu kalah adu penalti setelah bermain imbang 0-0 pada waktu normal. Sekarang ini situasinya sudah berbeda. Giliran Vietnam itu berada di bawah kita. Persaingan Indonesia dan juga Vietnam ini seperti putaran roda ya. Kalau teman-teman mengikuti bagaimana persaingan antara timnas Indonesia dan juga timnas Vietnam ya. Jika dulu kita melihat bagaimana Vietnam itu selalu berada di atas kita, maka saat ini ya, saat ini giliran timnas Indonesia yang berada di atas Vietnam. Dan Indonesia bahkan kini teman-teman, itu menjadi lawan yang sangat menyebalkan bagi Vietnam. Kenapa? Indonesia ini selalu menang pada 4 pertemuan terakhir. Dan kemenangan itu diciptakan oleh Indonesia bahkan di berbagai level usia. Nah, titik balik dominasi Indonesia atas The Golden Star ini itu terjadi pada Piala Asia. Ya, saat Piala Asia U23 kemarin sama-sama ya satu grup dengan Vietnam. Jadi ketika itu skuad Garuda itu mereka menang 1-0 atas Vietnam yang saat itu kalau saya tidak salah golnya itu diciptakan oleh Asnawi melalui titik putih ya. Melalui titik putih. Nah, setelah kemenangan itu teman-teman, Indonesia seolah punya kepercayaan diri. Tentunya kepercayaan diri yang dirasakan oleh para pemain timnas Indonesia itu lebih besar ketika mereka bertemu dengan Vietnam ya. Beda kalau dulu saat menghadapi Vietnam, rasa-rasanya kita sudah kalah duluan. Ya, setelah Piala Asia kemarin ya, Piala Asia U23 tahun 2023 itu, saya melihat bagaimana timnas Indonesia ini terus berbenah ya. Tentunya dengan penambahan para pemain-pemain diaspora ya, pemain-pemain keturunan yang mempunyai garis keturunan atau mengalir darah Indonesia di tubuh mereka. Walaupun proses ini banyak yang tidak setuju ya. Bukan banyak sih, cuma satu orang yaitu Towel. Sementara Vietnam sendiri itu belum mendapatkan level terbaiknya. Bahkan sampai pelatihnya mereka itu dipecat.
Siapa itu? Philippe Troussier. Dan Indonesia, teman-teman, lagi-lagi kembali bertemu dengan Vietnam di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Maret lalu. Di mana ketika itu kita ketahui kandang dan tandang timnas kita menang. Bahkan di kandangnya Vietnam kita melumat 3 gol tanpa balas. Ini tentunya sebuah hal yang sangat memalukan bagi timnas Vietnam ya. Bukan hanya pada level senior, Indonesia juga jadi lawan yang sangat menyebalkan bagi Vietnam pada kelompok usia. Hal itu terjadi di mana saat timnas Indonesia dan juga Vietnam itu bertemu di perebutan tempat ketiga Piala AFF U16 beberapa hari yang lalu. Di mana pada duel di Stadion Manahan Solo ya, hari Rabu atau hari apa itu, Indonesia itu bahkan mempermalukan Vietnam dengan skor yang cukup telak. 5-0. Ya, 5-0. Ini tentunya di luar dugaan dari pelatih Vietnam ya. Tentunya mereka dikejutkan dengan gol-gol yang dilontarkan oleh para pemain timnas Indonesia U16 ke gawangnya mereka. Dan saya melihat bagaimana Indonesia U16 ya, dibawa ke kepelatihan Coach Nova Arianto itu sangat dominan ya pada laga perebutan posisi ketiga kemarin. Sangat-sangat dominan. Dan seharusnya Indonesia itu ketemu di final sama Australia. Cuman sayang pertemuan kedua negara ini terjadi sangat dini sekali ya. Kemarin sebelum pertandingan Vietnam sebelum kalah dengan Thailand itu, mereka menginginkan agar di final itu bisa bertemu dengan Indonesia. Karena mereka ingin membalaskan dendam, di mana saat itu ketika Indonesia masih dilatih oleh Fahri Ngebacot Husaini, itu kan kita atau timnas Vietnam itu kan kalah 0-1 ya. Jadi mereka ingin membalaskan dendam itu pada partai final. Namun takdir berkata lain bahwa Vietnam akan tetap bertemu dengan Indonesia namun dalam perebutan ketiga. Ya, niat ingin mau memberikan sebuah dendam, ya, alih-alih ingin membalaskan dendam atas kekalahan yang terjadi pada Piala AFF sebelumnya, malah timnas Vietnam lagi-lagi dibantai oleh timnas Indonesia dengan skor yang sangat-sangat memalukan 5-0 ya. Ya teman-teman, semoga saja kita berdoa ya bahwa para pemain yang saat ini dilatih oleh Coach Nova Arianto, mereka tetap berlatih hingga pada akhirnya di kualifikasi Piala Asia nanti performa mereka tetap baik ya. Apalagi kita melihat para pemain-pemain U16 ini, mereka bermain itu sangat kompak. Mereka tidak menunjukkan seperti permainan timnas sebelumnya yang hanya menunjukkan skill individu. Tetapi permainan secara tim itu sangat bagus. Itu yang kita harapkan bahwa kedepannya performanya mereka ini bisa terus bertahan atau bahkan bisa lebih baik lagi ya. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih, jangan lupa untuk share video ini ya. Terima kasih, salam olahraga.